Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Agronomi Pertanian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan topik tanaman, jenis tanaman hias. Ya, yang ada di hadapan saya ini ada beberapa contoh tanaman yang diberi nama air mata bunda. Ada juga yang mengatakan ini adalah air mata ibu. Namun sebelum nama-nama itu terkenal, ada orang yang memberikan nama sebagai pisang Bali. Iya, oke teman-teman. Pada kesempatan ini tanaman air mata ibu atau air mata bunda ini merupakan tanaman yang termasuk primadona. Ya, kenapa saya katakan primadona? Karena ini merupakan tanaman yang sangat cantik, elok, dan merupakan tanaman interior yang bisa dipajang di dalam maupun di luar ruangan, teman-teman. Di sini saya akan tampilkan ada empat contoh tanaman air mata bunda yang di hadapan saya ini kurang lebih sekitar berumur 6 bulan. Dia sudah memiliki daun 6 lembar. Sangat cantik di dalam pot yang sederhana ini. Dan dia punya aura positif yang bisa menyejukkan pikiran, bisa menyejukkan hati apabila kita berada di samping tanaman ini. Yang saya pegang ini adalah salah satu jenisnya juga, air mata bunda juga, tapi dia punya umur kurang lebih 1 tahun. Dan mahkota daunnya dia sudah ya kurang lebih 70-80 cm panjangnya. Sangat cantik apabila ditanam di pot yang agak besar, karena bentuk perakarannya yang rimbun, yang subur, sehingga dia harus punya pot yang agak besar untuk dipajang baik di teras maupun dalam ruangan, teman-teman. Ini kelihatannya ini ada daun yang sudah agak rusak. Ya mungkin karena faktor alam bisa kita kurangi. Ini teman-teman, ada yang sudah kita buang saja ini 1 daun. Iya, kita buang daunnya 1 yang rusak. Ini karena daun yang rusak bisa mengurangi penampilan. Selanjutnya bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sampai tanaman ini bisa terlihat cantik dan menarik di dalam pajangan-pajangan kita di ruangan kita. Jadi begini teman-teman, daunnya itu kita setiap saat harus melap dengan menggunakan lap yang lembut, yaitu dari kain-kain lap yang halus. Kita gunakan cairan sabun Mama Lemon atau yang sejenisnya. Kita gunakan untuk melakukan pembersihan, karena dia bisa mengeruk kotoran-kotoran, debu-debu yang menempel pada daun, sehingga tanaman kita ini bisa lebih cantik lagi, daunnya mengkilat seperti ini teman-teman. Ya, kita lap debu-debunya, pangkal-pangkal batangnya. Konon ceritanya ini tanaman air mata ibu ini, kenapa bisa dikatakan air mata ibu? Karena pada saat-saat tertentu itu di ujung daun pada malam hari dia meneteskan air. Dia meneteskan air melalui ujung daun, teman-teman. Sehingga dikatakan sebagai air mata bunda atau air mata ibu. Iya, begini cara perawatannya, teman-teman. Ini cantik sekali setelah kita lakukan pengelapan. Iya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana
bagaimana cara memperbanyakkan dari tanaman ini? Perawatannya, ya termasuk tadi mengelap daunnya, membersihkan, kemudian memberikan media yang bagus untuk pertumbuhan tanamannya. Nah, di sini saya sudah siapkan satu batang yang umurnya kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, ini teman-teman sudah cukup besar. Nah, ini kita akan lakukan perbanyakannya ya tidak berbeda jauh dengan jenis-jenis sejenis dari tanaman ini seperti aglo. Itu diperbanyak dengan stek batang. Ya, baik teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan lakukan pemotongan untuk pembibitan daripada tanaman air mata bunda ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau di rumah atau di tempat teman-teman ada yang sudah modelnya seperti ini, pertumbuhannya dia sudah terlalu tinggi, kita bisa lakukan peremajaan atau pembibitan kembali. Jadi yang dibutuhkan di sini cuma apa? Salah satunya pisau karter. Pisau karter karena ketajamannya bagus. Nah, kita pertama-tama perkirakan di bagian mana kita akan melakukan pemotongan. Jadi misalnya dua atau 3 daun dari atas kita buang. Nah, begini. Nah, ini ujungnya kita potong tersendiri. Jadi ini kita bibit tersendiri, kita potong bagian sini, teman-teman. Oke. Nah, ini kita akan tanam tersendiri. Kita akan sisakan 1 stek untuk ujung. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan, sebenarnya bisa dibikin 1 ruas 1 bibit, tapi di sini kita akan bikin 2 ruas supaya ya kemungkinan dalam 1 stek ini bisa tumbuh 1 atau 2 tanaman baru nanti. Jadi kita bikin dua ruas dalam 1 bibit. Begini contohnya teman-teman. Ini 2 ruas, 1, 2. Jadi di sini kita dalam 1 batang ini kita bisa dapatkan lebih banyak lagi bibit baru, teman-teman. Iya. Ya. 1, 2, 3, 4, ada 8, 9, ada 10 potongan ini, teman-teman. Jadi ini yang potongan terakhir, kalau kita mau tempatkan tetap di tempat yang semula, kita tetap tinggalkan di situ. Selanjutnya kita sudah siapkan media pembibitannya ini. Ini medianya. Kita gunakan galon bekas, potongan galon bekas. Kemudian media yang kita gunakan di sini adalah kokopit. Kokopit yang sudah fermentasi, teman-teman. Nah, selanjutnya dari setiap potongan ini kita tancapkan, kita taruh di atas kokopit pelan-pelan. Jangan terbalik, teman-teman. Jangan terbalik. Posisinya berdiri. Jadi ada 2 macam teknik peletakan ini. Ada berdiri, kemudian ada juga bisa ditaruh melintang. Jadi kita taburi lagi kokopit di sela-selanya, teman-teman. Kita tabur kokopit. Kita tabur kokopitnya. Iya. Nah, baru kita siram pelan-pelan supaya tujuannya ini untuk memadatkan kokopit di sela-sela stek yang kita bibitkan ini. Iya. Nah, modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah begini kita tunggu. Kita tempatkan di tempat yang terlindung, yang tidak kena matahari. Setiap saat kita jaga penyiramannya. Kalau udara panas kita siram, kelembabannya kita jaga. Ya kurang lebih 1-2 minggu itu sudah mulai tumbuh tunas baru. Sudah mulai tumbuh di tumbuh di ruas-ruas yang 2. Jadi kadang kelihatan ada tunas
satu stek itu satu tunas, ada kadang-kadang tumbuh 2 tunas. Nah, setelah pertumbuhannya 1 bulan sampai 2 bulan, sudah keluar daun, sudah ada daun 1 atau 2, kita sudah bisa pindahkan ke dalam polybag pembibitan. 1 stek, 1 polybag. Oke, teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya, simpatinya. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.